Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalan, nama saya Gunawan Prajata Jokusuma dari kelas paralel 5, yaitu Sosiologi Olahraga dengan PM 411-821-911-90-201. Di sini saya akan memaparkan sebuah materi untuk menyelesaikan tugas UAS, yaitu materinya adalah peranan media olahraga. Sebelum masuk materi, saya akan menjelaskan tentang bagaimana sejarahnya sebelum ada media massa pada saat zaman-zaman Yunani dan Romawi. Olahraga bisa dibilang lebih dahulu daripada media massa. Jadi olahraga terlebih dahulu, baru munculnya media massa. Dan pada saat zaman itu manusia-manusia atau kaum-kaum Romawi atau Yunani itu sangat mengemari olahraga, dan dari sanalah awal perkembangan olahraga sampai kemudian menyebar berkembang ke seluruh dunia. Perkembangan kemudian sering dengan perkembangan peradaban dan peningkatan kebutuhan manusia dengan saling berkomunikasi, mengatasi batas ruang dan waktu. Kini media massa sudah beragam jenisnya dan menyebar penggunanya di seluruh dunia. Pada perkembangan selanjutnya, keduanya sangat terikat, tidak bisa dipisahkan. Manusia memiliki ketergantungan yang sangat tinggi karena satu pergerak denyut nadi kehidupan manusia. Keduanya memiliki posisi yang sangat penting dalam kehidupan manusia. Oleh karenanya, pertautan media massa dengan olahraga tidak pernah lepas dari amatan manusia. Masuk ke materi pertama, yaitu peranan media elektronik. Media massa adalah alat yang digunakan dalam penyampaian pesan dari sumber kepada khalayak umum dengan menggunakan alat komunikasi mekanis seperti surat kabar, film, bisa TV, bisa melalui audio atau radio. Media massa adalah faktor lingkungan yang mengubah perilaku khalayak melalui proses pelajiman klasik, operan atau proses imitasi. Dua fungsi dari media massa adalah media massa memenuhi kebutuhan akan fantasi dan informasi untuk manusia, dan media pun menampilkan diri sendiri dengan peranan yang diharapkan. Dinamika masyarakat akan terbentuk di mana media adalah pesan. Jenis media massa yaitu media yang berorientasi pada aspek yang pertama ada penglihatan. Media massa yaitu penglihatan verbal atau visual, misalnya media cetak atau kayak koran seperti itu. Yang dua ada pendengaran melalui audio, radio, podcast dan lain sebagainya, recorder. Dan yang ketiga ada pendengaran dan penglihatan, yaitu bisa televisi, film, video-video content creator yang ada di YouTube dan lain sebagainya. Media massa juga digunakan dalam komunikasi apabila komunikasi berjumlah banyak dan bertempat tinggal jauh. Jadi orang-orang yang tidak tahu akan berita atau media massa, berita-berita olahraga yang di luar negeri, dengan adanya media massa ini kita bisa mengakses lebih cepat. Dan keuntungan daripada komunikasi dari media massa dengan menggunakan media massa adalah bahwa media massa menimbulkan keserempakan, artinya suatu pesan dapat diterima oleh komunikan yang jumlah bisa diterima oleh masyarakat atau oleh komunikan yang jumlah relatif banyak. Jadi untuk menyebarkan informasi, media massa sangat efektif yang dapat mengubah sikap dan perilaku atau komunikasi masyarakat. Dan kelebihannya daripada media massa adalah dibanding dengan jenis komunikasi lain adalah ia bisa mengatasi hambatan ruang dan waktu. Bahkan media massa mampu menyebarkan pesan hampir seketika pada waktu yang tak terbatas. Karena bisa dibilang kan sekarang adalah masa-masa perkembangan teknologi. Jadi siapapun bisa mengakses berita yang akan datang pada waktu yang bisa dibilang kapanpun. Dan media massa juga memberikan informasi tentang perubahan-perubahan
bagaimana hal itu bekerja dan hasil yang akan dicapai. Kita masuk materi ke jenis-jenis media massa. Ada berapa banyak media massa di sini? Terbagi menjadi 3, yaitu ada media massa cetak, media massa elektronik, dan media online. Contoh media massa cetak adalah koran, surat kabar, ada tabloid, majalah, kuarto atau folio, dan lain-lain. Dan kalau contoh dari media massa elektronik adalah jenis media massa yang isinya yang disebarluaskan melalui suara atau gambar dengan menggunakan teknologi elektro sebagai radio, televisi, dan film. Dan yang ketiga ada media online. Media online adalah contoh-contohnya mungkin media massa yang dapat ditemukan di internet, situs web atau situs web seperti blog, Wikipedia atau lain sebagainya yang bisa diakses lewat website. Dan yang ketiga ada materi pengaruh media massa terhadap olahraga. Pengaruhnya apa sih media massa dalam olahraga? Di sini kita bicara tentang keuntungan terlebih dahulu ya. Media massa olahraga memperoleh keuntungan dan kerugian dari hubungan yang terjadi antar keduanya. Media massa bisa diterima secara luas oleh pelanggannya karena ia menyiarkan acara-acara olahraga. Olahraga juga mempunyai pendukung-pendukung yang sangat fanatik karena ia diberitakan oleh media massa. Walaupun demikian, kadang-kadang olahraga harus menanggung suatu masalah yang ditimbulkan karena pemberitaan media massa. Karena mungkin dari fans-fans yang sangat fanatik bisa menimbulkan kerugian bagi para klub-klubnya yang ia bela. Dan kita balik ke materi ketiga, yaitu pengaruh kan. Media massa berpengaruh netral terhadap negara. Beberapa pakar pendapat bahwa media massa tidak memengaruhi perkembangan olahraga, menyatakan bahwa televisi tidak memengaruhi olahraga. Penayangan siaran olahraga hanya merefleksikan nilai-nilai yang telah ada dalam masyarakat. Bila tidak menyukai apa yang dilihat, kita jangan. Dan pengaruhnya ada selain daripada berpengaruh netral, dan ada juga media massa berpengaruh pada memberi keuntungan kepada olahraga tersebut. Dikemukakan bahwa olahraga perlu memanfaatkan kehadiran media massa untuk mengembangkan dunia olahraga sendiri, sehingga olahraga memperoleh dampak positif dari kehadirannya media massa. Dan yang terakhir ada media massa bisa merugikan perkembangan olahraga. Selain kedua ini, di atas media massa menimbulkan kerugian bagi dunia olahraga. Beberapa cabang olahraga menjadi tidak karuan terkena pengaruh media massa. Menyatakan bahwa untuk meningkatkan daya tarik bagi penonton dan menyesuaikan dengan kebutuhan siaran, industri televisi diizinkan untuk mendapatkan iklan. Demikianlah cara media memanfaatkan olahraga. Media massa tidak memiliki minat yang baik terhadap olahraga. Ia semata-mata hanya mencari keuntungan belaka. Seperti itu. Lanjut. Dan yang terakhir ada kesimpulan atau rangkuman. Jadi pada dasarnya media massa adalah alat dalam komunikasi terhadap masyarakat luas. Bisa menyebarkan secara serempak dan kapanpun kita bisa akses, karena zaman sekarang kan sudah bisa dibilang zaman yang maju, teknologi sudah canggih-canggih, siapapun bisa mengakses berita atau media-media massa. Sekarang juga banyak kan media-media massa, nggak hanya Kompas, nggak hanya dan lain-lain sebagainya, masih sudah banyak banget bisa kita akses. Dan media massa juga tidak lupa juga memberikan informasi tentang bagaimana perubahan-perubahan bekerja dan hasil yang akan dicapai. Fungsi utama media massa menyebarluaskan dan mengiklankan produk. Ciri khas dari media massa yaitu tidak ditujukan untuk perorangan, tapi untuk khalayak umum, benar-benar bisa diakses oleh semua orang, mudah didapat. Yang tadi saya bilang, karena perkembangan teknologi sudah pesat kan. Yang diharapkan untuk ini dihubungkan dengan perubahan adalah sebagai pengaruhan pertama. Media massa merupakan jenis sumber informasi
yang disenangi oleh masyarakat umum, karena media massa bisa memberitakan semua hal, tidak hanya olahraga, banyak sekali. Dan yang terakhir, media massa adalah sebuah media yang benar-benar bisa dibilang, bahkan emang dibilang netral kan, bisa dibilang netral, dan itu juga bisa diterima oleh masyarakat luas. Oke, baik, itu saja. Sekian, terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.